Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Halo guys, oh iya sebelumnya perkenalkan aku Tuni, biasa dipanggil Uni, dari PH Himatika Unsur 2021, dan aku didampingi teman aku. Halo, aku Alivia, biasa dipanggil Yeye dari PH Himatika Unsur 2021. Oke teman-teman, jadi pada podcast kali ini, aku dan Yeye akan membahas mengenai manajemen waktu. Yeay. Nah, seru banget nih pasti. Ngomong-ngomong tentang manajemen waktu, sebenarnya manajemen waktu itu apa sih, Uni? Oke, jadi menurut KBBI, manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar hasilnya itu maksimal. Gitu. Jadi, manajemen waktu itu intinya proses kita dalam mengatur waktu untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan biar terorganisir ya kan? Nah, betul banget. Kalau kamu sendiri gimana nih, Ye, dalam memanajemen waktu? Aduh, jujur nih, kalau aku masih kurang ahli dalam manajemen waktu. Kadang masih suka keteteran, lupa agenda kegiatan. Pokoknya masih harus ditingkatkan lagi soal manajemen waktunya. Sebenarnya aku juga sama aja sih, nggak beda jauh. Mungkin di sini juga banyak ya teman-teman yang mengalami kendala dalam manajemen waktu. Maka dari itu langsung aja kita tanya ini sama teman-teman kita yang udah bisa memanajemen waktunya dengan baik. Nah, buat teman-teman, kita punya 3 narasumber untuk podcast kali ini. Langsung aja ke narasumber pertama kita, yaitu ZH dari Matematika 2021. Nah, kita mulai ya. Buat ZH, gimana sih kesibukan untuk saat ini? Untuk saat ini kesibukannya selain kuliah yang udah pasti, mungkin dari organisasi sama lagi ikut beberapa kepanitiaan kayak kepanitiaan Disnat, FKM, KI dari Himatika, sama SSC dari UKMPR, dan sekarang lagi ngerjain PKM. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa keteteran sama kesibukan kamu? Kalau selama ini pernah ngerasa keteteran atau enggak, yang pasti pernah ya merasa keteteran, karena sebelum ikut kepanitiaan atau kegiatan di luar kuliah pun kadang masih merasa keteteran gitu, sama deadline tugas, kuliah, terus kewajiban di rumah gitu. Tapi semakin kesini kan semakin bertambah ya tugas, kewajiban, dan kegiatannya. Jadi semakin melatih diri buat manajemen waktu. Dan sebenarnya dari 4 kepanitiaan yang aku sebutin sebelumnya, itu nggak keempat-empatnya lagi sibuk berjalan. Jadi ada kepanitiaan yang baru akan berjalan, ada yang sedang berjalan, dan ada yang udah mau selesai gitu. Jadi untuk saat ini rasa keteterannya masih bisa dihandle gitu. Nah, solusi apa yang kamu pakai buat mengatasi hal tersebut? Cara aku mengatasi keteteran dan menghandle semua kesibukan aku, mungkin yang pertama, rehat dulu setelah capek ngerjain banyak hal ya Kak. Setelah itu pertimbangin tugas atau kerjaan apa aja nih yang sekiranya deadline-nya udah deket gitu. Terus rencanain hal-hal apa aja yang harus dikerjain dalam waktu dekat dan apa aja yang sekiranya bisa dipending. Nah, selain itu, manfaatin waktu luang di luar kegiatan kuliah ataupun organisasi, dan manfaatin jam-jam ketika kita produktif. Karena jam produktif setiap orang kan beda-beda ya, Kak. Ada yang produktifnya ketika malam ataupun subuh ataupun siang hari gitu. Jadi sebisa mungkin kita manfaatin jam-jam ketika kita produktif. Kalau kita udah fokus ngerjain apa aja ke depannya, insya Allah nggak akan keteteran dan semua kesibukan bisa dihandle. Nah, betul banget tuh guys.
Jadi sekiranya kalian udah capek sama kesibukan kalian bisa rehat sebentar kayak apa yang Zia bilang. Oh ya, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ada siapa Uni? Ya, untuk narasumber yang kedua ada kakak tingkat aku, Kak Rifda. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rifda Kamila dari Matematika 2019. Waalaikumsalam, Kak Rifda. Halo Kak, aku mau tanya nih, selama sekarang ini kesibukan Kakak apa aja ya? Kesibukan aku sekarang yaitu aku aktif di beberapa organisasi kampus, yaitu UKM Olahraga MIPA sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat. Dan juga aku aktif sebagai staf Kementerian Dalam Negeri BEM Unsur tahun 2021. Selain itu, aku juga mengikuti kepanitiaan yaitu Laboratorium FMIPA. Dan juga aku hanya sibuk kuliah selama 1 minggu. Wah, termasuknya Kak Rifda ini sibuk juga ya sebagai mahasiswa. Kalau aku boleh tanya, selama menjalankan kesibukan Kakak itu, pernah nggak sih Kak Rifda merasa keteteran? Kalau dibilang keteteran sih mungkin sering ya, karena di zaman pandemi kayak gini, semua kegiatannya offline dialihin menjadi online. Jadi sering banget itu ada jadwal kuliah atau rapat itu yang berbarengan gitu jadwalnya. Waduh, sampai sering barengan gitu ya Kak jadwalnya? Itu kalau misalnya ada yang jadwal-jadwal bersamaan kayak gitu, gimana sih cara Kak Rifda menghandle-nya? Ketika ditanya bagaimana cara aku untuk menghandle semua kesibukan aku bakal jawab bagaimana manajemen waktu aku, yaitu dengan menggunakan skala prioritas. Karena ketika dibandingkan antara kegiatan akademik dan non-akademik, menurutku, aku pribadi akan memprioritaskan akademik aku, karena tujuan aku kuliah ya untuk mencari nilai akademik gitu. Kalau misalkan non-akademik itu kan hanya untuk mengembangkan diri, menggali potensi diri yang ada gitu. Nah, ketika misalkan ada jadwal rapat yang berbarengan, ya jalanin aja. Ketika peran kamu lebih besar di salah satu organisasi, ya kamu harus memprioritaskan organisasi tersebut dibandingkan organisasi yang lainnya. Karena dengan menjalani aja, itu bakalan terselesaikan kok. Karena yang awalnya kita kira, ya ampun jadwalku padat banget ya, tapi ketika kamu sudah menyelesaikan itu sampai di titik akhir, mungkin sampai di akhir periode dalam kepengurusan organisasi tersebut, kamu bakalan ngerasa diri kamu tuh hebat karena bisa menyelesaikan semua itu. Ternyata aku bisa ya nyelesain semua itu, walaupun yang tadinya aku kira bakalan padat banget, ngikut lebih dari 2 organisasi dan juga kepanitiaan, di samping itu harus menyimbangkan dengan akademik aku, ternyata kita bisa gitu. Wah, Kak Rifda keren banget Kak. Aku pribadi jujur nih kagum banget nih sama Kak Rifda. Makasih ya Kak. Jadi guys, betul banget yang tadi Kak Rifda bilang, kalau kita itu harus tahu prioritas diri kita. Kalau misalnya Kak Rifda tadi bilang dia lebih memprioritaskan akademiknya, karena tujuan kuliah ya untuk belajar gitu kan. Tapi teman-teman juga harus punya prioritas sendiri. Nggak harus sama kayak Kak Rifda. Kalau misalnya teman-teman mau memprioritaskan organisasi atau mau memprioritaskan kegiatan yang lain juga pastinya boleh-boleh aja gitu. Asalkan hal itu selaras dengan tujuan dari teman-teman gitu. Wih, keren banget ya Uni. Oke, lanjut ke narasumber terakhir kita, ada Kak Tiara dari Matematika 2018. Nah, untuk Kak Tiara, sekarang tuh lagi sibuk apa aja sih, Kak? Oke, kesibukan aku saat ini yaitu yang pertama yang pasti kuliah. Karena kan aku juga semester 6 mendekati semester akhir, jadi memang banyak tugas-tugas yang mengarah ke penelitian biar kita tahu peminatan tugas akhir kita tuh arahnya mau kemana gitu. Kemudian yang kedua itu di bidang organisasi, aku sekarang jadi Menteri Kementerian Sosial Masyarakat BEM-KMIPA periode 2021 dan menjadi Dewan Pengawas Organisasi Himatika 2021. Di luar organisasi dan akademik, aku paling sedikit bantu usaha teman sih. Selama ini Kak Tiara pernah nggak sih ngerasa keteteran? Kalau keteteran sih pernah waktu itu. Ada beberapa kegiatan yang waktunya itu berdekatan, bahkan ada yang berbarengan gitu.
Nah, waktu itu aku ada kegiatan yang emang aku tunda, kemudian ada kegiatan yang emang aku bisa minta bantuan teman untuk ngegantiin kegiatan itu, dan ada kegiatan yang harus aku lakuin saat itu juga. Jadi memang gimana caranya kita bisa ngeplotting kegiatan-kegiatan itu gitu. Biasanya aku ngeplotting jadi 4 bagian. Yang pertama itu penting dan mendesak, itu harus banget aku lakuin saat itu juga. Terus yang kedua tidak penting dan mendesak, itu biasanya aku tunda atau aku minta gantiin teman untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian yang ketiga itu penting dan tidak mendesak. Nah, kalau yang penting dan tidak mendesak ini, aku biasanya atur ulang lagi jadwalnya aku tuh kayak gimana. Terus yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, aku berusaha untuk tidak melakukannya. Jadi memang dari segala kegiatan yang aku punya, aku coba plotting keempat bagian itu gitu, supaya jadwal aku juga lebih teratur. Kayak gitu sih biasanya manajemen waktu aku. Terus ya Kak, gimana cara Kakak buat ngatasin keteteran itu? Mungkin gini, aku juga lagi berusaha ngelakuin 3 hal. Yang pertama itu, selalu libatkan Tuhan dalam setiap agenda, karena sesulit apapun kegiatan kita, sesusah apapun, sebanyak apapun, kalau kita ngelibatin Tuhan, kita tuh bakal ngerasa ringan. Percaya dan yakin aja gitu. Yang kedua, lakukan kegiatan itu dengan hati. Karena secapek apapun kamu ngelakuin kegiatan, kalau kamu ngelakuin kegiatan itu dari hati, capeknya itu nggak bakal bikin kamu nyerah. Dan yang ketiga, itu jangan mager. Sedikit apapun kegiatan kamu, kalau kamu mager, ya udah nggak bakalan selesai kayak gitu. Aku juga lagi berusaha ngelakuin 3 hal itu sih. Kita bisa barengan berusaha untuk ngelakuin 3 hal itu dan coba ngeplotting kegiatan-kegiatan itu dalam 4 bagian yang udah aku paparin tadi. Semangat terus untuk kedepannya. Wih, makasih banyak nih buat Kak Tiara. Nah guys, betul banget tuh apa yang dibilang sama Kak Tiara tadi. Kita jangan sampai lupa buat selalu melibatkan Tuhan di setiap kegiatan dan selalu melakukan kegiatan apapun dengan hati biar jalan kita lancar. Dan pastinya kita juga punya rasa mager gitu kan. Nah, itu tuh yang menghambat buat kita melakukan kegiatan tersebut. Aduh, keren banget ya ketiga narasumber kita kali ini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah dalam memanajemen waktu, kita harus memanfaatkan waktu luang dengan baik, menentukan skala prioritas, dan yang paling penting adalah selalu menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Nah, jadi gitu guys. Semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran dari podcast kali ini ya. Segitu dulu podcast kita kali ini. Tungguin podcast divisi selanjutnya. Aku Alivia. Aku Tuni. Kami dari PH Himatika Unsud pamit. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan nantikan podcast divisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.